Kembali lagi dengan Mo di Majak TV, masak jajan kulineran bareng. Di video kali ini Mo tidak bakal masak sendiri, tapi bakal belusukan ke dapurnya Mbok Ah. Di warung Mbok Ah ini banyak menjual jenis cemilan jajanan, salah satunya yaitu ada kerang, kemudian ada seblak dan lain sebagainya. Yuk langsung saja kita ubrek-ubrek dapurnya Mbok Ah. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan kalau suka nanti bakal ada part kedua. Sebelum warung Mbok Ah buka, saya sudah sampai di sana. Tapi agak telat sedikit karena bumbu putihnya itu sudah di blender dan sudah dimasak, tapi masih bisa di shoot. Jadi pertama itu memasak bumbu putihnya terlebih dahulu. Di sini tuh ada kemiri dan bawang putih yang dihaluskan, kemudian dimasak sampai harum, tidak langu lagi. Kemudian bisa diangkat. Ini adalah bumbu nanti untuk berbagai macam jajanannya, seblak tah itu atau pokoknya semuanya nanti pakai ini. Kemudian yang kedua itu membuat sambalnya, sambal kering. Kenapa pakai sambal kering di sini? Karena supaya yaitu lebih pedas, pastinya lebih murah. Automatically kita blender pakai air, terus kita masak juga. Jadi untuk takarannya bisa disesuaikan selera. Ini sekitar 1/4 mungkin. Saya tidak tahu sih ya exactly berapa timbangannya. Tapi yang pasti ini sih untuk persediaan saja setiap hari. Jadi masak sampai mendidih dan tidak bau langu lagi, sudah matang. So nanti kalau ditambahkan ke makanan, aroma cabai mentanya itu hilang. Dimasak sampai benar-benar mendidih sekitar 20 menitan. Itu dia yang pertama, kita buat bumbu-bumbunya terlebih dahulu sebelum warungnya dibuka. Jadi Mbok Ah bikin warungnya terlebih dahulu, bikin bumbunya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, siapa sih sebenarnya Mbok Ah ini? Jadi Mbok Ah ini sebenarnya masih muda ya, sekitar 20-an umurnya. Dia adalah teman waktu SD saya dulu. Jadi kemarin sambil nge-shoot gambar video masaknya ini, saya bisa ngobrol-ngobrol nostalgia bareng waktu SD. Oke, setelah masak, setelah matang, cabai kering yang sudah di blender, kasih air, dimasak. Jadi cabenya ini tidak ditambahi apa-apa ya, tidak ditambahi garam dan sama sekali, pokoknya pure cabai kering yang dimasak saja. Karena ini nanti untuk tambahan bumbu lainnya, bumbu yang tadi yang di awal, bumbu putihnya itu loh. Oke, lanjut. Setelah kita angkat, karena wajahnya bakal dipakai lagi oleh Mbok Ahnya, so kemudian selanjutnya kita siapkan untuk membuat isian cireng. Karena di salah satu menunya itu ada cireng mercon. Jadi ini akan membuat isian cireng merconnya itu. Yang pertama ada wortelnya secukupnya sekitar 1/4 gram. Kemudian setelah wortelnya sudah dipotong-potong tipis-tipis, ada ayam yang sudah direbus, pakai garam sedikit supaya aromanya lebih gurih, rasanya lebih gurih. Terus disuir-suir. Ayamnya ini pakai 1/2 kilogram. Jadi nanti tulang-tulangnya jangan dibuang juga, bisa buat dimasak juga ya, bikin stok, bikin kaldu maksud saya, atau bisa dicampur dengan seblak, itu lebih mantap lagi. Pokoknya suir sampai semuanya selesai dagingnya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung bikin yaitu isiannya. Ini masih menu pertama, jadi nanti ada menu kedua lagi ya. Kita tambahkan sedikit minyak, sekitar 5 sendok makan. Kemudian bumbu putih tadi, kita lihat saja di video berapa sendok, karena saya juga tidak memperhatikan sih. Editing, speaking udah ada 2 sendok makan. Ya, 2 sendok makan setengah lah cukup. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan cabai giling tadi tuh. Cabai giling sekitar 2 centong sup, 3-4 sesuai selera. Karena ini judulnya mercon, cireng mercon, jadi ya isiannya harus benar-benar pedas. Jadi pedasnya itu bukan cabai segar ya, pedas cabai kering.
ya supaya lebih ekonomis. Kemudian ada cabai bubuk, tambahkan cabai bubuk sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian selanjutnya kita tambahkan daun jeruk limau. Kemudian ada gula merah. Gula merahnya sekitar 3 sendok makan. Lalu ada garam, gula pasir, kaldu bubuk, micin. Kalau untuk takarannya saya tidak bisa tentukan pasti karena ya itu kan sudah biasa ya, berapa seberapanya itu juga nanti bisa dites lah kalau mau bikin. Tapi beginilah prosesnya, saya hanya menunjukkan proses di sini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kita masukkan tadi suiran ayam dan irisan wortelnya. Jadi wortelnya supaya menambah rasa manis. Kemudian ada pedasnya dari cabai kering yang di blender tadi. Terus aroma daun jeruknya yang wangi, pokoknya top marko top. Kita diaduk-aduk sampai bumbu dan ayamnya tercampur rata. Lalu dimasak sampai kering, jadi sampai airnya menyusut. Pertama-tama nih airnya akan keluar terlebih dahulu karena dari wortelnya juga akan bakal keluar. Kemudian dari juicy ayamnya juga bakal keluar, tapi nanti bakal tidak kering sih. Pokoknya mantap deh. Jangan lupa dicicipi terlebih dahulu kalau memasak ya, karena itu kuncinya. Seberapapun jagonya pasti bakal dicicipi. Kurang garam, kurang micin, atau kurang apapun itu. That's it. Itu poinnya, iya kan bunda-bunda, kakak adik-adik di rumah. Nah kemudian kalau sudah kering seperti ini, kita bisa langsung angkat dan nanti didinginkan terlebih dahulu sebelum kita buat kulit cirengnya. Jadi untuk tadi ya bumbunya itu gula merah plus gula putih, gula pasir. Jadi jangan gula merah semua karena nanti rasanya kurang sedap katanya, itu juga. Selanjutnya kita bakal masak kerang hijau ini. Kita belum ke kulit cirengnya. Kita masak kerang hijau terlebih dahulu karena di sana prosesnya seperti itu ya. Sudah, saya ikuti saja pokoknya. Di situ biasa seperti biasa ada bumbu putih tadi beberapa sendok, kemudian 1 centong cabai masaknya, lalu ada irisan cabai rawit sekitar 20-an. Sesuaikan aja dengan selera. Kalau mau pedas, sedang, atau mau lebih rasa manis gurih bisa disesuaikan. Jangan padik. Oke, kemudian tambahkan lagi minyak secukupnya untuk bisa menumis bumbu dan lainnya yang ada di terengkal wajan. Lalu kita tambahkan sekitar 2 sendok makan saus tiram. Kemudian masuk juga gula merah. Seperti biasa gula merah itu lebih sedap sih ya, kalau dirasa di lidah itu, di makanan itu lebih sedap aromanya, rasa manisnya. Tapi jangan lupa juga ditambahkan gula putihnya sedikit ya, seperti itu. Kemudian tambahkan garam. Lalu ada, jangan lupa nih, Ajinomoto. Orang Asia jangan lupa Ajinomoto. Kemudian tambahkan saus sambal plus saus tomat. So ada rasa manis, pedas seperti itu. Asamnya juga ada kan. Lalu masukkan daun bawangnya. Setelah daun bawang masuk, kemudian bisa masukkan hijauannya. That's it. Mudah bukan cara bikinnya. Kemudian bisa langsung diaduk. Jadi hijauannya sendiri sekitar pakai 1 kilogram. 1 kilogram cukup untuk sekali masak di sana, seperti itu. Hijauannya sendiri sudah dicuci ya, sudah dicuci bersih, sudah direbus. So ketika masak di sini ya tidak terlalu lama gitu, jadi sudah matang sebenarnya. Di sini hanya mencampur dengan bumbunya saja, seperti itu teman majak di rumah pecinta majak. By the way, karena ini kan behind the scene pembuatan bumbu dan masak-masak lainnya, dan untuk pembuatan untuk jajan-jajannya nanti saya bakal bikin part 2-nya ya. So jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Selanjutnya kita bikin kulit cirengnya. Di sini panaskan air terlebih dahulu, lalu takar tepung terigu. Tepung terigunya di sini sekitar 100 gram, lalu
pakai tepung tapiokanya setengah kilogram. Jadi perbandingannya itu 1:5. 1 takaran tepung terigu, 5 takaran tepung tapioka. Selanjutnya siapkan garam dalam wadah, kemudian masukkan air panas, campur dengan garam, lalu tuang ke campuran tepung. Gunanya tepung terigu ditambahkan di sini supaya nanti adonannya itu tidak gampang robek. Kemudian untuk mengisi nanti kulit cirengnya ini harus menggunakan cetakan-cetakan seperti ini. Karena kalau dilakukan secara manual tidak menggunakan cetakan, dilipat saja itu biasanya rawan robek sekali kulitnya dan bakal remuk. Di video ini saya hanya menunjukkan proses pembuatan jajanan di warung Boa, dan untuk reviewnya nanti di next video, tunggu ya. Kemudian adonannya diuleni sebentar sampai menjadi bentuk yang padat, bisa dibentuk, tidak awur-awur ambyar. Seperti itu. Cara bikinnya mudah sekali. Mungkin kita bakal lihat jadi terlihat susah, tapi setelah tahu caranya, setelah kita lihat, dipelajari, dimengerti, ternyata mudah kan. Kemudian siapkan tadi ada isiannya yang sudah dimasak, isian ayam merconnya, lalu siapkan tatakan dan siapkan juga cetakannya. Cetakannya ini diolesi terlebih dahulu dengan minyak sayur, minyak goreng. Lalu kita bisa ambil sedikit bagian adonan kulit pangsitnya. Kita akan tekan terlebih dahulu, dipipihkan pakai rolling pin. Ajaibnya lagi di sini rolling pinnya pakai, katanya sih mainan punya anaknya nih, karena ya untuk menjadi motivasi kerja seperti itu loh. Teman-teman kalau misalkan punya kakak, punya anak, pasti juga bakal termotivasi untuk mencari uang, lebih semangat lagi. Kemudian tambahkan isian di tengah cirengnya, maksudnya kulit cirengnya, sekitar 1 sendok makan lebih. Pipihkan, kira-kira cukup untuk melapisi bagian cetakan dari cirengnya itu. Taruh di atasnya, lalu ambil 1 sendok makan isian ayamnya, lalu bisa langsung lipat. Jadi deh. Dan untuk pembeliannya ini bisa cek di all shop, banyak sekali sih kalau misalkan cetakan-cetakan seperti ini ya. Dan kalau nih ya, kalau misalkan dicetak terus ada yang sobek-sobek, bisa dicubit-cubit gitu. Kadang kan kalau dicetak terus ada sedikit yang sobek, longgar gitu, kulitnya bisa dicubit-cubit supaya lebih rapat lagi. Setelah semua cirengnya diisi, nanti bakal bisa langsung digoreng aja. So maaf ya suara saya agak terbata-bata. Itu dia perjalanan saya mengikuti proses pembuatan berbagai jajanan dari dapur Boa. Kalau teman majak yang ada di daerah Indramayu, Cirebon dan sekitarnya, lebih spesifik lagi di Duku Jati, di daerah saya tinggal, bisa langsung mampir di warung Boa. Letaknya di Duku Jati, pasti desa Duku Jati, di Blok Panggang. Blok Panggang, nanti ada, pokoknya tanya aja sekolah Karangmangu, Blok Karangmangu, di situ nanti bakal ketemu deh. Oke, bye bye, see you in the next video. Assalamualaikum.